Ya, baik. Bapak Ibu para hadirin, selamat malam, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ingin menyapa Bante Damakaro dulu. Halo, selamat sore. Bante, selamat sore Bante. Apakah Bante sudah ini Bante, suaranya sudah terdengar Bante, suara saya Bante? Suara Mas Sus kedengaran. Kedengaran Bante, baik. Berarti kalau suara saya kedengaran, yang lain-lain pastinya kedengaran Bante. Baik Bante, Begitu. Bante Damakaro, Mahatera yang saya muliakan, ya kan, sahabat-sahabat Dhamma yang mengikuti acara ini dari Zoom maupun dari YouTube. Dari Zoom Bante saya laporkan saat ini ada 107 partisipan Bante. Kemudian dari YouTube tentu lebih banyak lagi karena jumlah umat yang konfirmasi mau mengikuti acara ini 762 umat Bante kan. Dari itu diikuti dari Zoom dan dari YouTube. Bapak Ibu para hadirin, saya akan perkenalkan singkat Bante Damakaro. Beliau dari Sangga Theravada Indonesia dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal beliau karena beliau ini biku yang sangat senior di Sangga Theravada Indonesia. Mahatera lebih dari 20 tahun. Jadi tadi Bapak Ibu saya sudah berbicara panjang lebar dan saya memohon kepada Bante Damakaro yang sangat saya muliakan untuk memberikan pesan Dhamma Bante, pesan pengantar Dhamma Bante. Mungkin setelah pesan Dhamma disampaikan nanti kita ada sesi tanya jawab kepada Bante perihal ya Waisak Bante, pesan Dhamma perihal Waisak di era zaman sekarang. Kita semua mengikuti Waisak ini dari aplikasi Zoom, YouTube, semua serba online, ya kan. Kemudian suasana Waisak tahun ini juga dunia sedang berduka, ada wabah COVID-19 yang begitu sangat berbahaya sehingga kita memang harus stay di rumah. Baik Bante, tanpa panjang lebar, saya persilakan kepada Bante Damakaro untuk menyampaikan pesan Dhamma kepada kami semua. Waktu dan tempat kami persilakan Bante. Baik, mari kita awali dengan penghormatan pada Sang Pemanah. Namo tassa bhagavato arhatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arhatu sama sambuddhassa. Suko buddhanang upado suka sadama desana di. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Puja dan sujud di hadapan Sang Wiratana, Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama dapat menyelenggarakan perayaan Trisuci Waisak 2564 di tahun 2020 ini, dan kita diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, Trisuci Waisak pada tahun ini memang menjadi sedikit berbeda, tapi bagi kita umat Buddha sudah tentu tidak akan mengurangi rasa bahagia, sukacita dan gembira kita. Seperti yang beliau kabarkan kepada kita, Suko Buddhanang Upado, kelahiran Buddha di dunia ini merupakan sebab, merupakan awal kebahagiaan bagi makhluk dunia, termasuk adalah kita sebagai umat manusia. Sudah tentu sungguh satu kebahagiaan. Karena apa? Dengan Trisuci Waisak kita diingatkan, kita mulai lagi merenungkan tentang ajaran-ajaran Buddha. Diingatkan dengan kelahiran Buddha, keberadaan Buddha di dunia ini.
semesta ini. Dengan keberadaan beliau, maka sudah tentu, apalagi dalam hal ini adalah Buddha Gautama adalah Sama Sambuddha, yang mana beliau juga mengajarkan Dhamma. Dan Dhamma inilah yang hingga kini, dari sejak dibabarkan, kita semua masih bisa menjumpai, menemui, bahkan masih bisa mempraktikkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita ini perayaan Waisak, selain juga kita bersama-sama di bulan Waisak ini, saudara-saudara kita umat Muslim sedang menjalankan puasa, dan juga yang sudah kita ketahui, pahami, rasakan bersama adalah adanya pandemi Corona. Namun hal ini semua tidak akan mengurangi rasa hikmah kita, rasa bahagia kita, sukacita, walaupun ada kondisi yang berbeda. Dan inilah yang sesungguhnya kita semua menjadi disegarkan kembali dengan pemahaman Dhamma tersebut. Beliau memulai memberikan pemahaman tentang kehidupan ini dengan mengajarkan sebuah hukum, menjelaskan, menguraikan, membentangkan. Bahkan di sana dengan begitu jelasnya beliau menyampaikan, walaupun sang Tathagata, yaitu Buddha Gautama, itu lahir, muncul atau tidak muncul di dunia ini, beliau menyatakan di dunia ini ada hukum yang pasti. Apakah hukum yang pasti itu? Beliau menyatakan Sabbi Sangkara Anicca, bahwa segala yang terbentuk karena sebuah kondisi di dunia ini adalah anicca, mengalami perubahan-perubahan. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi segar bagi kita bahwa oh ya, apa yang terjadi pada kondisi sekarang merupakan satu bentuk dari hukum itu sendiri. Karena hukum itu, hukum anicca, akan terus bekerja, akan terus berjalan. Bahkan guru-guru menyatakan ada tidaknya sang Tathagata di dunia ini. Bapak sekalian, memang pandemi yang kita alami tidak hanya kita sebagai bangsa Indonesia, namun juga bangsa-bangsa dunia yang mengalami pandemi ini. Inilah bagian dari hukum semesta itu sendiri, bahwa keberadaan wabah atau virus itu juga merupakan bagian dari keberadaan alam itu sendiri. Kalau beberapa hari lalu Presiden kita Bapak Joko Widodo menyampaikan bahwa mari kita bersahabat, mari kita berdamai dengan Corona. Ya, itulah sesungguhnya secara dharma juga demikian. Karena virus adalah bagian dari yang ada di semesta ini, termasuk adalah seperti kita semua. Lebih gampang lagi kalau kita gambarkan adalah itu tidak beda jauh seperti halnya musim. Ada musim hujan, musim kemarau, bahkan di tempat di negara tertentu ada musim dingin, musim semi. Apakah di saat musim hujan itu selalu hujan? Tidak. Apakah di saat musim kemarau misalnya yang ditentukan dari bulan ini sampai bulan itu ya, dengan sekian bulan ini adalah dinyatakan sebagai musim kemarau misalnya. Apakah di saat musim kemarau tidak akan ada hujan? Ternyata juga ada juga. Nah, itulah yang artinya bahwa siklus dari semesta ini adalah
terus bergerak berjalan sedemikian rupa. Sehingga dengan kita memahami satu poin bersahabat, berarti kita memahami, berarti kita mengerti keberadaannya itu. Dengan kita mengerti keberadaannya, akhirnya kita tidak sembrono. Dalam hal ini kita menjadi tidak mudah panik, mudah cemas, mudah khawatir. Ya, apalagi kita tahu bahwa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, justru itulah penyakit yang terbesar. Jadi bukan virusnya yang lebih besar, tapi karena dimulai dari kekhawatiran yang berlebihan ini justru menjadi dasar dari kelemahan kita sendiri. Nah, sama halnya tadi, setelah kita mengatakan, oh ini sekarang musim hujan, apa yang harus kita persiapkan? Ya, bagaimana supaya kita tidak gampang menjadi masuk angin karena hujan, sakit kepala karena hujan, berarti berupaya kita membawa payung, membawa jas hujan. Itu cara kita mensikapi. Karena ini adalah virus dan juga secara protokol kesehatan sudah sedemikian rupa diberikan, disampaikan cara-caranya, ya, kita berupaya untuk tidak berkerumun dalam banyak orang, supaya menjaga jarak, kita menggunakan masker, kita berupaya untuk sering-sering cuci tangan atau bahkan bersih-bersih diri termasuk mandi dan lainnya, dan juga lingkungannya. Nah, itu kan sama halnya tadi, karena kita memahami musim hujan supaya kita tidak gampang terkena terdampak dari musim itu, kita siap jas hujan atau payung. Sama persis, hanya bedanya adalah nampak dengan tidak nampak. Kita masih ingat sekali ada seorang tokoh dunia yang menyampaikan bahwa pada saat Perang Dunia Kedua, semua orang itu berupaya untuk melindungi diri, bersembunyi, dikatakan yang punya bunker, mereka sembunyi di bunker di bawah-bawah tanah, di gua-gua, yang artinya adalah supaya tidak terkena rudal atau peluru dan lainnya. Dan saat itu tidak ada yang menyuruh. Semuanya berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan mungkin ya, kalau kita dengar dari orang-orang tua juga demikian di saat musim-musim perang itu, di masa itu, mereka tidak memperdulikan kekayaannya, hartanya, barang-barang, apalagi barang-barang yang susah dibawa, dan rumahnya, mungkin juga ternaknya bagi petani dan lainnya. Mereka tidak memperdulikan itu, hanya memperdulikan dirinya, menyelamatkan dirinya, bahkan dengan keluarganya, ya, diajak untuk tinggal di rumah, yang punya bunker masuk di bunker, yang punya tempat-tempat bersembunyi untuk bersembunyi. Mereka semuanya berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan kehidupannya demikian. Nah, sesungguhnya kita juga ingatkan bahwa sekarang bedanya adalah musuh yang dimaksud itu ya tidak nampak. Maka caranya ya tidak sampai menjadi berlebihan ya, karena bentuknya adalah peluru kalau di saat perang itu atau mungkin rudal atau mungkin mortir dan lainnya ya. Tapi ini adalah kewaspadaan yang sifatnya justru mengarah kepada bersih. Bersih artinya kita berupaya untuk selalu hidup dalam kondisi bersih. Kalau kita ingat Sabda Buddha ribuan tahun lampau, 2500, 2600-an tahun lampau memulainya. Di dalam satu kitab, yaitu di dalam Vinaya, itu salah satu juga Guru Buddha telah memberikan
sabda ini tentang hidup bersih. Sampai-sampai kita ini sungguhnya tidak boleh membuang ludah misalnya di rerumputan, di air mengalir. Karena rerumputan itu, rumput adalah selain dimakan oleh binatang, hewan-hewan, maka bakteri kotoran yang ada dalam ludah kita ini ya, bisa mengenai kepada makhluk lain. Tidak boleh meludah di air mengalir, karena air mengalir itu juga bisa mengenai kepada siapa saja, bisa mengenai orang, bisa mengenai binatang, bahkan termasuk juga binatang-binatang air, mungkin di sana ada ikan dan lain-lainnya, yang bisa terkena dengan bakteri atau virus yang ada dalam ludah kita, termasuk ya adalah membuang kotoran. Nah ini sebenarnya memberikan pemahaman tentang begitu luar biasanya ya, tentang nilai bersih, kebersihan. Guru Buddha menyampaikan arugia paramang labang, ternyata keuntungan yang terbesar di dunia ini, di kehidupan kita ini adalah kesehatan, arugia. Nah, untuk menjadikan kita sehat itulah yang menjadi penting, perlu. Sepertinya di saat kita ada pandemi corona ini, kita diingatkan kembali tentang nilai sebuah kebersihan yang mengarah akhirnya adalah kepada kesehatan. Terus sekalian, hal yang menjadi penting lagi di saat kita merayakan Trisuwaisa ini adalah kita semua diingatkan, disadarkan kembali tentang nilai sebuah kondisi atau momen atau kejadian. Mungkin sebagian kecil atau mungkin di antara kita berpikir, berpengalaman bahwa waduh, ini sungguh satu petaka wabah ini, pandemi ini. Namun harus ingat bahwa setiap momen yang ada, baik itu pada diri sendiri, lingkungan, atau semesta itu sendiri, setiap ada momen ternyata ada makna yang lebih baik atau ada makna yang terbaik yang ada di balik dari sebuah kejadian atau momen itu. Nah ini juga harus menjadi satu titik poin untuk kita supaya selalu optimis, ya. Kita menjadi selalu optimis, kita menjadi selalu orang yang penuh dengan spirit, semangat, kita menjadi orang yang tegar, karena pasti ada sesuatu yang terbaik di balik dari kondisi pandemi ini. Contoh yang paling gampang, beberapa waktu lalu dari pihak NASA memberitahukan bahwa dengan kejadian pandemi ini ternyata telah menjadikan sebuah hal yang terbaik di dalam semesta adalah meningkatnya oksigen di dalam udara. Bahkan dinyatakan ozon yang semula adalah tidak bagus, ya, yang ada di semesta ini, di dunia ini, akhirnya di saat pandemi ini ozon yang tadinya telah rusak ternyata dinyatakan telah memulai mensiut kembali. Beberapa tempat-tempat tertentu, salah satu adalah dinyatakan bahwa Gunung Himalaya yang tadinya tidak akan pernah kelihatan dari kota India, dari Delhi dan lainnya, kota-kota di India, ternyata sekarang ini kelihatan karena udara di sekitarnya menjadi bersih. Berarti secara tidak langsung adalah bahwa kehidupan
di dalam pandemi ini di baliknya ada makna yang sangat-sangat luar biasa. Secara tidak langsung kita yakin juga Bapak-Bapak sekalian yang mungkin pada waktu-waktu tertentu sedemikian sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, ternyata dengan kondisi sekarang sedang pandemi ini juga bisa melakukan kegiatan dengan berbagai macam yang terjadi. Salah satunya apa? Di masa pandemi ini ternyata bisa terjadi satu rangkaian kegiatan-kegiatan sosial dari berbagai macam kelompok, lembaga, dan lainnya yang semuanya ternyata adalah bisa saling gotong royong untuk melakukan kegiatan itu. Nah, itu juga salah satu. Memang pastilah di antara beberapa mengalami kondisi-kondisi yang tidak mengenakan atau menyenangkan, tidak menguntungkan. Tapi mari pasti di balik dari itu semua ada sisi yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lainnya, bahkan termasuk adalah semesta ini sendiri. Bapak sekalian, hal-hal itulah yang menjadi penting perlu di saat kita bersama-sama bersukacita gembira dalam rangka perayaan Trisuci Waisak, sehingga kita pun senantiasa diberkahi dengan kekuatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Semoga gerakan selalu memberkahi kita semua. Sabi sata bawantu sukita. Sadu. Baik, Bante Damakaro yang saya muliakan, menarik sekali pesan beliau pada sore hari ini ya. Jadi kita masih ada waktu beberapa menit lagi Bante untuk kita diskusi, dan mungkin ada beberapa umat yang ingin bertanya. Mungkin Bante, mohon maaf saya ingin bertanya, posisi Bante saat ini di mana Bante? Di Wihara Sadapala atau di mana Bante? Saya ada di Wihara Sadapala di Cengkareng. Ya, di Sadapala Cengkareng ya. Baik Bapak Ibu para hadirin, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bante. Kita ada waktu ya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada? Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, Bante, saya ada beberapa pertanyaan, Bante. Jadi, dalam kondisi saat ini, Bante, di mana semua wihara melakukan puja bakti dari rumah, semua wihara membuat aplikasi untuk menyelenggarakan puja bakti dari Zoom, dari YouTube. Nah, jadi perubahan sangat jelas sekali. Jadi sikap bagaimana yang harus kita lakukan dalam mengikuti kegiatan ini, Bante. Mungkin banyak umat yang belum mengetahui, sehingga mungkin pada saat kita mendengarkan dhamma ada yang nonton atau ada yang berbicara satu sama yang lain, ya supaya manfaat maksimal seperti kita mengikuti puja bakti di wihara pada saat puja bakti offline. Kira-kira ada tips bagaimana dari Bante untuk kita sebagai umat yang sedang mengikuti dari Zoom online, Bante? Iya. Yang perlu memang kita harus pahami bahwa di saat kita ini ya, artinya siklus dari kehidupan kita ini semuanya ada masa-masanya. Ada waktunya kita harus makan yang paling gampang. Waktunya kita minum, waktunya kita istirahat, waktunya kita bekerja, waktunya kita beraktivitas. Namun juga kita juga harus ingat bahwa ternyata karena selain sisi jasmani, secara fisik, kita juga ada sisi secara batiniah. Nah, ini yang menjadi perlu penting, bahwa ada kalanya di saat tertentu kita ini perlu memberikan makanan-makanan, kondisi-kondisi untuk batiniah kita, yaitu dengan membaca parita
meditasi, diskusi dhamma, mendengarkan dhamma. Itu salah satu cara kita memberikan makanan pengkondisian kepada batiniah kita. Nah ini yang menjadi penting perlu, artinya apa? Oh ya, kalau sekarang waktunya makan sudah tentu kan, kita tidak dengan cara yang lain, yaitu dengan makan yang baik, minum dengan cara yang baik, bahkan juga istirahat, bahkan juga beraktivitas bekerja. Ada waktunya juga kita harus menyisihkan kondisi waktu itu dengan nyaman di saat misalnya berdiskusi dhamma, mengikuti puja bakti misalnya. Nah ini yang semuanya perlu ya bagi kita ya. Apalagi dalam kondisi sekarang kita sedang banyak di tempat di rumah. Nah itu yang menjadi titik poinnya adalah bahwa memahami bahwa ada perlunya kita mengatur waktu-waktu untuk baik berkegiatan ya untuk sendiri ya maupun juga berkelompok. Nah dengan cara itulah akhirnya apa yang kita lakukan itu menjadi maksimal dan harapannya itu menjadi maksimal. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya yang sangat jelas, sangat menarik Bante. Jadi kita harus sangat maksimal, sangat sungguh-sungguh. Bante ini ada beberapa pertanyaan. Malam Romo. Ya, dari mana Pak? Dengan siapa? Mohon untuk menyebutkan namanya. Saya mahasiswa Nalanda. Nama saya Suwanto. Oh ya, Pak Suwanto posisi lagi di mana saat ini? Oh, sudah pasti di rumah, Romo. Di mana rumahnya Pak Suwanto? Tangerang, Romo. Tangerang. Oh, baik. Ada pertanyaan yang disampaikan, silakan Pak Suwanto dari Bante, saya mau nanya. Baik. Sebenarnya kalau dilihat ada hubungannya dengan hukum karma. Lalu karma apa? Apakah karma kolektif? Terus yang saya dengar katanya ini COVID-19 ini adalah senjata massal ya, karena di berita dengar dari Cina nuduh Amerika, Amerika nuduh Cina. Nah, kita menanggapinya sebagai umat Buddha seperti apa, Bante? Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya baik, langsung saya jawab ya. Langsung dijawab Bante, silakan monggo Bante. Ya baik. Ya, sebentar di awal saya sampaikan bahwa Dhamma mengajarkan tentang adanya hukum semesta. Itu yang pasti. Bahwa kita ini berada di semesta dan kondisi semesta, kondisi alam adalah karena adanya sebuah proses dan lain-lain itulah yang pasti kita tidak akan pernah terabaikan, artinya tidak akan lepas dari proses itu. Ya. Sehingga dengan kita memahami bahwa ini bagian dari alam itu, ya kita mesti tampilkan bahwa virus ini kan ternyata sudah pernah ada terjadi ratusan tahun lampau, hanya terus bermutasi sehingga terus menjadi berubah-ubah ya. Dan itu kita semua bisa melihat ya, contoh paling gampang sekarang adalah apa? Yang di sekitar kita nyamuk saja. Ternyata nyamuk itu juga sekarang ada mutasinya luar biasa. Kekebalan dari nyamuk itu sendiri itu sudah berbeda. Jadi kemarin ada umat yang berkisah ya. Biasanya kalau kita habis fogging ya, pagi fogging misalnya gitu, minimal 3 hari itu nyamuk belum ada, belum balik lagi. Nah ternyata ini terjadi bahwa pagi di fogging, nah ternyata sorenya itu sudah kembali lagi nyamuknya. Nah itu juga terjadi kalau kita semua juga mengamati adalah bahkan banyak para petani kita bisa kalau yang tadinya nyemprot wereng ini bahkan bisa dikatakan sudah lebih dari 3 kali lipat dari normal ya obat yang digunakan itu. Ternyata wereng itu seperti tidak kabur atau tidak pergi. Nah itulah yang nampak sekali bahwa mutasi ya dari kekebalan para hama ini ternyata terjadi, termasuk yang juga dinyatakan saat beberapa data yang kita baca ya tentang
virus ini adalah dari tahun-tahun bahkan dari abad ke abad ya, itu terus mutasi demikian. Nah itu yang menjadi satu titik poin, artinya kita menjadi memahami supaya kita tidak terpengaruh ya, gampang terpengaruh dengan isu-isu yang kadang-kadang justru membuat kita semakin tidak nyaman. Kalau kita justru menjadi pusing, artinya kita menjadi menjadi kita tidak senang dan bahagia. Nah itulah yang akhirnya bisa justru merugikan pada diri kita. Orang ketok ini kak. Ya, baik Bante. Terima kasih Bante penjelasannya. Pak Swanto tadi bagaimana bisa dimengerti Pak Wanto? Sebenarnya saya penasaran tentang apa tuh senjata massal yang saya dengar di berita-berita. Soalnya ini kan gunjang-ganjing antara Cina nuduh Amerika nuduh Cina. Sebenarnya saya penasaran aja sih. Istilah awalnya dulu dari Amerika itu kan tentaranya ada di Wuhan. Nah dari Wuhan itu dia setelah peninggalan dari Wuhan, maka wabah tersebut muncul. Nah, yang saya penasaran kenapa bisa cepat, totalnya di Indonesia langsung muncul, apakah itu melalui udara kah atau gimana ya? Soalnya saya penasaran aja itu, karena berita-berita itu kan jadi efeknya nanti bagi si penyipta senjata massal itu apa Bante? Apakah dia nanti akan mengalami yang seperti kita alami atau lebih dalam lagi dia mengalami hukum karmanya? Seperti itu aja sih Romo. Makasih Romo. Ya baik. Karena itu kan masih sebuah opini ya, jadi belum ada satu kebenaran atau kenyataan yang pasti begitu, sehingga mungkin kita tidak akan banyak membicarakan tentang senjata kimia itu. Jadi kita fokus kepada pemahaman tentang wabah itu memang ada di semesta ini, bahkan secara keilmuan pun ya, secara riset bahwa virus itu sudah ada dari ratusan tahun lampau, bahkan pernah juga terjadi, bahkan dinyatakan lebih besar ya dari yang sekarang saat itu. Nah itu ya yang menjadi titik poin dulu. Jadi kita belum sampai ke mengarah kepada apakah itu senjata kimia dan lainnya ya, karena ini masih dalam bentuk opini saja ya. Itu saja ya, jadi kita tidak berpanjang-panjang untuk sampai di opini itu. Baik Bante, makasih Bante. Namo Buddhaya. Ya, baik. Ya, baik, mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, kalau ada silakan. Tangannya bisa diangkat, bisa terlihat kalau tangannya diangkat sama di aplikasi juga. Ini saya bisa melihatnya. Saya mau nanya, Bante, saya ingin bertanya Bante, mungkin pertanyaan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak kita mungkin sebagai umat Buddha ya khususnya ya yang kehilangan pekerjaan Bante. Tentunya ini tidak mudah. Jadi ada yang sedih, mungkin ya respon setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang saatnya resesi, mungkin ada yang di PHK dari perusahaan dan lain-lain. Intinya ada beberapa yang tentunya pasti kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana supaya kita tenang Bante untuk menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan seperti ini? Tip-tip Dhamma untuk membuat pikiran batin kita lebih tenang Bante. Baik. Kita masih selalu ingat dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Mundur selangkah untuk bisa dapat atau bisa sampai kepada 1000 langkah. Artinya apa? Tadi di depan saya sampaikan bahwa ada kalanya momen-momen tertentu itu justru menjadi titik poin untuk lebih baik. Ada satu kisah yang luar biasa, yaitu kisah nyata yang terjadi. Yang misalnya di saat pesawat
akhirnya jatuh. Ya. Salah satunya adalah kisah yang jatuh ya, bahwa pada waktu itu ada satu keluarga seharusnya ikut dalam satu pesawat yang jatuh itu. Ternyata ya pada waktu dia di cancel secara langsung ya, artinya di cancel sepihak oleh airline-nya ya, oleh tiketingnya itu, satu keluarga itu marah-marah, emosi sangat kesal sekali ya di bandara itu karena sudah sampai di bandara dengan kesalahan jauh, dengan alasan pada waktu itu ya keluarga itu di saat dikonfirmasi tidak bisa karena mungkin juga dalam perjalanan atau juga karena tempatnya yang tidak ada sinyal. Akhirnya tiket itu kan diberikan oleh sekelompok orang. Nah ternyata tidak lama setelah akhirnya marah-marah emosi yang berlebihan saat itu ya karena tidak bisa berangkat adalah satu keluarga, tidak lama langsung mendapatkan bapak ibu bersyukurlah. Nah, kenapa kok bersyukur? Ternyata pesawat yang tadi berangkat yang seharusnya bapak sekeluarga itu tumpangi, ya, naiki, ya, ternyata jatuh. Nah, kadang-kadang hal seperti itulah yang tidak nyana-nyana bahwa ternyata ada suatu hal dibalik dari yang sedikit kesulitan, mungkin juga waktu itu dia apalagi kalau dalam satu keluarga mungkin dia mau acara, mungkin mau ada suatu kegiatan yang tempat lain begitu ya, yang terasa bahwa saat itu adalah sangat-sangat tidak terbayangkan bagaimana marahnya atau sedihnya, mungkin juga sulitnya untuk bisa mengatasi dirinya dalam satu keluarga itu gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ya, ada hal yang luar biasa. Nah, seperti itulah juga kita yakin bahwa apa yang terjadi pada Bapak sekalian, bahkan juga kita semua, ya kami semua juga ya, yang sekarang harus beraktivitas di tempat, ya. Karena kita berada di rumah atau di tempat kan bukan berarti kita tidak beraktivitas, tetap kita beraktivitas dengan cara-cara yang berbeda. Nah itulah yang kita salah satu ya seperti ini sekarang yang tadinya kita kami juga para biku tidak begitu tahu tentang iPad ya, tentang teknologi yang seperti ini sekarang ini. Nah, akhirnya mau tidak mau belajar yang akhirnya bisa juga bermanfaat tidak hanya 1-2 orang ya, juga begitu banyak orang. Nah itulah kira-kira bahwa mari ya kita pahami bahwa di balik dari sebuah kesulitan-kesulitan yang ada itu ternyata ada sesuatu yang sangat positif, yang luar biasa, yang lebih besar daripada yang sedang kita alami. Baik, Bante, menarik sekali jawabannya. Sangat jelas, Bante. Jadi baik. Di balik kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, masih banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan tentunya, dan kita selalu beruntung ya. Jadi setuju sekali, Bante. Tak terasa, Bante, kita sudah sekitar hampir 1 jaman kita diskusi Dhamma. Bante memberikan arahan kepada kami. Untuk sebagai pesan penutup, Bante, mungkin ada beberapa sepatah 2 patah kata yang ingin disampaikan kepada kita umat, Bante, yang diberi nasihat mungkin untuk sebagai pesan penutup. Silakan, Bante. Bapak sekalian, mari dalam sukacita, gembira, bahagia merayakan Viswa Esa walaupun dalam kondisi yang berbeda ini, namun tidak mengurangi rasa bahagia kita, cita kita, kegembiraan kita, ya. Karena dengan cara itulah kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Seperti tadi bahwa kita ingat setiap momen, setiap kejadian, setiap peristiwa, walaupun itu ada kalanya begitu sangat-sangat menyulitkan, mungkin juga sangat-sangat tidak mengenakan, bahkan ada kalanya mungkin sangat-sangat pahit bagi orang tertentu. Namun ternyata dari balik hal-hal yang serasa sulit itu ada sesuatu yang sangat besar untuk manfaat, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, bahkan untuk bangsa dan negara kita tercinta pula. Itulah hal-hal penting. Mari tetap kita jaga kesehatan, karena dengan sehat itulah awal dari semua keberkahan yang bisa kita peroleh dalam kehidupan kita ini. Mari kita merenungkan
Jasa baik pula kita limpah kepada sanak milih Pak Luhur Permedian, dimanapun beliau berada, beliau pun turut berbahagia. Ijitang menetang temhang kemewahan semitantun sapi pulin tuk sanggapan canduhom pada rasu yang tak manis tirat yang asapit yuwasan tuk samparum kewinas mante pawantuan Sarayo sumili kayu kombawa biwan nasili sani samudha bansayilo Jataro dhammawan danti ayukmano sukan Alam te antalada sukita wilhamuda sasani Aroga sumita kota sahasambe hinyati Wantu sampa manggalang rakan sampa dewata Samba buddha numpawena sada sudi pawanute Wantu sampa manggalang rakan sampa dewata Sampa dhamma numpawena sada sudi pawanute Wantu sampa manggalang rakan sampa dewata Sampa sangka numpawena sada soti pawanute. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante Damakaro Mahatera, terima kasih Anumodana Bante atas pesan damai yang disampaikan pada malam hari ini, sangat menarik, sangat bermanfaat bagi kita semua Bante. Jadi untuk melanjutkan acara Bante, kami akan lanjutkan acara ini dan Bapak Ibu para hadirin yang ada di rumah yang mengikuti melalui aplikasi Zoom maupun dari YouTube, acara belum selesai. Untuk sesi talk show sudah selesai, tapi kita akan lanjutkan lagi, jadi mohon untuk tidak live ya. Jadi berikutnya kita akan melakukan penutupan dengan etawata, kemudian nanti ada persembahan lagu juga dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Baik Bapak Ibu para hadirin, saya sebagai moderator pada sore hari ini, terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan. Terima kasih kepada Yang Mulia Damakaro Mahatera yang memberikan pesan dhamma kepada kita. Akhir kata dari saya, sampai sata bahwa Tata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan kepada panitia di Jetya Nalanda.